kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'adun wa thamud wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut wa ashabu Madyan wa kudziba Musa fa kaifa kana nakir. Quran itu sangat banyak ya, mengingatkan kembali tentang kejadian-kejadian masa lalu dengan harapan agar manusia mengambil pelajaran, dengan harapan agar manusia bisa memetik ibrah, lesson learn, best practice dari apa yang terjadi. Banyak sekali, terutama kejadian-kejadian saat umat itu tidak mau mengikuti arahan Allah. Ada beberapa hal yang bisa kita petik. Pertama, bahwa ternyata Al-Quran itu meskipun satu di antara isinya adalah sejarah, tapi sejarah yang tidak hanya berupa tulisan prasasti yang diam ya, tapi sejarah yang secara aktif membangkitkan kemampuan kita untuk refleksi. Jadi sejarah yang sifatnya reflektif. Dia tidak hanya sekedar kaca di mana kita bisa berkaca, tetapi juga sorot ya, lampu sorot yang secara aktif menyoroti kita. Karena misalnya kayak pertanyaannya, faka'ayyim misalnya begitu. Faka'ayyim, maka berapa banyak? Itu kan untuk nyoroti kita. Masa sih kamu akan mengulang kesalahan yang sama di masa lalu? Itu pertama. Jadi Quran itu meskipun berisikan sejarah, tapi sejarah yang bukan tipe sejarah diam. Biasanya kan kebanyakan sejarah itu ya sudah, dulu ada Sriwijaya, dulu ada kerajaan Kuta, dulu ada kerajaan Mojo, dulu ada kerajaan ini. Kita mendengarnya itu hanya oh iya, terus kenapa gitu kan, atau ya sekedar wow gitu aja lah. Tapi Quran enggak. Quran bicara sejarah itu pertama sifatnya reflektif untuk kita berkaca, tapi selanjutnya yang lebih hebat adalah dia juga sekaligus aktif menyoroti kita gitu. Jadi kalau kaca kan diem ya, tergantung siapa yang mau berkaca. Tapi kalau Quran itu benar-benar mendorong, memantik orang kayak semacam trigger untuk manusia kemudian ditembak gitu. Nah dari sejarah itu pula pinter-pinternya kita itu memahami, karena Quran itu clue ya, petunjuk, arahan. Nah tergantung kita tuh bagaimana mau menggunakan arahan itu. Misalnya kita sudah disorot nih, yang kelihatan deh seluruh visitor kita. Oh, kalau kamu itu punya penyakit, punya sifat gini itu termasuk syirik. Kalau kamu punya sifat begini itu termasuk munafik. Kalau kamu begini itu berarti kafir. Kalau kamu begini itu berarti muslim. Kalau kamu begini berarti mukmin. Nah itulah tergantung kita kemudian mau menggunakan tools sebagai pisau analisis untuk membedah diri kita, atau ya sekedar gitu aja dikagumi, oh pisaunya tajam ya, oh pisaunya indah ya. Itu kan kayak misalnya, oh Quran itu luar biasa, oh Quran itu indah ya, lagunya dilagu-laguin, dilomba-lombain. Itu hanya kayak ada pisau yang cantik, bagus, tapi hanya dikagumi, atau ada obat yang terkenal manjur tapi nggak diminum. Ada pisau tapi tidak untuk membedah sesuatu. Nah kita ngaji ini kayak misalnya mengaji di sini. Wahai Muhammad, jika mereka mendustakanmu, maka sudah didustakan umat-umat sebelumnya.
sudah mendustakan umat-umat sebelumnya kepada para nabi, para rasul. Misalnya kaumnya Nuh mendustakan, Nabi Nuh sudah kayak gitu aja didustakan. Kaum Ad, kaum Samud, ya, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Hud, ya. Kemudian kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Lutin, kaumnya Nabi Lut, semuanya wa ashabu Madian dan penduduk Madian. Wa kudziba Musa, dan juga didustakan Musa. Nah, kayak misalnya Musa itu kurang apa coba? Nabi Musa itu mulai dari membuat ular dari tongkat, ya kan, mendatangkan wabah, ada 6 jenis wabah yang didatangkan, sampai merubah seluruh air negeri menjadi darah, sampai menghidupkan orang mati. Nabi Musa itu, sapi kuning itu kan untuk menghidupkan orang mati itu. Tapi apa? Apakah kemudian otomatis Nabi Musa diimani? Enggak, didustakan. Gitu loh. Nah ini kayak semacam, kamu tenang Muhammad, kayak gitu Allah itu ya. Kamu tetap sabar. Kamu tetap menyampaikan risalah, seberapapun banyak orang yang membencimu, sebagaimanapun keji orang menentangmu. Karena memang ya demikianlah kebenaran itu ada, karena demikianlah sejarah telah berbicara dan mencatat bahwa memang orang-orang terdahulu Qoblaka itu juga mendustakan. Fakaifa kana nakir. Kenapa? Karena mereka kemudian meskipun sudah mendustakan, lalu waktu fa'amlaitu lil kafirina, kami beri waktu mereka tenggang waktu. Ya kan? Pertama kami biarkan mereka. Kami ya kayak mereka menang lah gitu. Jadi kita berikan waktu tangguh. Gitu. Kita berikan tenggat waktu. Buk menowo, kalau mereka kemudian mau beriman, kan gitu. Tapi kok iya taman dilalah malah makin lama makin suwe, juga ternyata makin panjang mereka tidak kunjung beriman gitu kan. Ya sudah, kemudian fa'akhad tuhun, maka kemudian kami siksa mereka. Pakai fakanan akhir, dan kamu bisa lihat bagaimana kalau kemurkaanku sudah datang. Jadi sebenarnya itu bukan kemurkaan karena Allah nggak sayang, tapi karena pilihan yang sudah dipilih manusia sendiri. Tahu konsekuensi waktu dikirimkan Rasul, dikirimkan Nabi sebagai bentuk kasih sayang Allah, ya, dibuka Zoom-nya untuk mau ngaji tiap pagi, ya kan, gratis, enak, berbarokah, masih ndak mau, malah nebangin pohon hanya untuk dapat berlian. Ya sudah. Nah, seperti yang tadi malam saya sampaikan di live streaming Facebook saya. Saya membawa contoh, 2 contoh ya. Satu di tangan saya ada pohon, satu di sebelah tangan kiri saya ada diamond, berlian. Di planet Venus kalau nggak Saturnus itu ya, itu hujannya itu hujan berlian. Jadi kalau mau kaya pindah ke sana, karena tidak ada satupun pohon. Dan kalau kita mau bernafas, tentu membutuhkan oksigen. Nah, oksigen itu didapat dari karbon dioksida yang kita keluarkan dari paru-paru kita, diserap oleh tumbuhan, lalu di tumbuhan situ oleh luar biasanya desain Allah,
si pohon ini baik mulai daun, batang sampai ranting-ranting sampai akarnya itu mampu mengubah karbon dioksida yang kita keluarkan menjadi oksigen. Makanya sampean dan saya kalau siang di bawah pohon seger karena oksigennya banyak. Nah, tetapi ketika kita di muka bumi, ya loh, karena kerakusan kita malah menganggap pohon tidak berharga. Lebih berharga apa? Berlian, lebih berharga duit kertas itu. Maka pohon-pohon ditebang hingga karu-karuan untuk mendapatkan kertas dan duit. Banjirlah, kan gitu. Padahal sudah diberitahu Allah sejak awal. Alhaakumut takatsur. Sudah bermegah-megahan kamu akan melalaikan kamu. La tufsidu fil ard, jangan buat kerusakan di muka bumi. Makanlah, nikmatilah apa yang halal, tapi jagalah bumi. Jangan berlebihan. Kan gitu sudah banyak itu. Tetapi manusia ya begitu. Tidak mengambil pelajaran dari masa lalu. Tidak mau ngaji. Kasihan kan akhirnya masyarakat yang tidak tahu apa-apa kena dampaknya. Ya, kena dampak akibat manusia-manusia rakus yang tidak menggunakan wewenang sesuai dengan aslinya. Nah, di sini itu loh, umat-umat terdahulu juga sama. Ketika diperintahkan untuk taat kepada aturan Allah yang disampaikan para nabi, para rasul, enggan, berpaling, menolak, bahkan mencaci dan memusuhi para nabi rasul. Ya terjadi akhirnya bencana-bencana itu gitu. Nah, yang kasihan adalah masyarakat kecil, kaum awam yang tidak tahu apa-apa tapi kena dampaknya. Sama dengan umat-umat terdahulu. Sebenarnya yang apa ya, menantang atau menolak kebenaran para rasul, para nabi itu kan para pemuka-pemuka masyarakatnya ya. Lalu yang kaum bawahan ini terprovokasi, manut saja, manut ikut menolak, ya sudah. Gitu. Nah di sini kita bisa ambil pelajaran. Allah berfirman, "Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun." Maka berapa banyak sudah negeri-negeri yang kami binasakan. Kenapa dibinasakan? Wahya zalimatun. Penduduknya itu zalim. Zalim itu gimana tuh? Zalim itu bukan kok mereka tidak beribadah ya. Beribadah tapi tidak sesuai tuntunan nabinya. Zalim itu apa artinya? Zalim itu menganiaya dirinya sendiri. Jadi zalama nafsah, zalama nafsahu, mendolimi dirinya sendiri. Lah kenapa mendolimi dirinya sendiri? Lah ya orang sudah dikasih pilihan. Kalau jalanmu ke kiri memang sesuai nafsu, tapi itu nanti bahaya loh ya, ada murka. Kalau ke kanan memang agak berat, tetapi itu ada ridho. Lah kok ngajak diri sendiri jalan menuju murka itu loh. Itu kan mendolimi diri sendiri. Nah nggak enak ya Gus kalau nganan. Loh, itu tapi kan sampean demi diri sampean harusnya ada tahu di ujung sana itu enak. Kita aja udah diajarin sama nenek moyang kita berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tanhanawi knatang sirna, there is no obstacle cannot be defeated. Semua itu membutuhkan perjuangan kalau mau kejayaan. No pain, no gain. Tidak ada kesakitan, tidak no pain, no gain, tidak ada kejayaan, tidak ada pencapaian, tidak ada perolehan kalau tidak ada kesakitan. Orang yang mau jadi bodybuilder aja, misalnya kayak
siapa badannya kuat itu, entah itu kan melalui kesakitan tuh, pantang makan ini, pantang makan gorengan, pantang makan nggak enak-enak, yang enak-enak tinggalin. Persoalan dunia saja loh, persoalan dunia saja itu untuk mencapai manusia itu banyak yang tahu bahwa harus melalui apa, tirakat. Iya, para petinju yang hebat-hebat itu, sama pikir nggak banyak tak pantangannya, banyak. Nggak mungkin sampean dapati para petinju, atlet-atlet yang profesional itu ada di, misalnya di KFC, McD, lalu makan gorengan, nggak mungkin sama dapetin mereka begitu. Padahal enak tuh. Atau di rumah makan Padang yang banyak santannya itu nggak mungkin. Tapi kan kalau cuma atlet bulu tangkis tingkat RT gitu aja ya memang senangannya Padang, beda. Tapi kalau atlet yang profesional gede-gede itu nggak mungkin, pantangannya terlalu banyak. Gitu, mulai dari apa, morning fasting jam sekian nggak makan dulu misalnya. Tapi kita kita kayak saya sampean gitu ya, kalau nggak gayeman nggak enak no. Kan gitu. Jadi badannya ya gini-gini aja gitu loh. Tapi bagi mereka yang ingin badannya sharp, sampai six pack, sampai eight pack, gitu kan. Kalau zaman kan, dan saya ini kan kelepak-kelepak, nggak pack blast itu. Karena jarang pantangan gitu loh. Nah di dalam Islam juga kita sudah tahu. Nah kita ini sering mendolimi diri sendiri. Itu yang dimaksud Allah dengan manusia itu faqad dzalama nafsahu. Manusia itu suka mendolimi diri sendiri. Enak sebentar instan, tetapi nggak enaknya lama. Nah kita makan yang sifatnya kayak anak-anak kita, anak-anak kecil-kecil itu. Kalau kan penyakitnya aneh-aneh. Kenapa? Ya karena mereka jarang mau makan sayur, jarang mau makan buah-buahan, jarang. Kenapa? Ya karena yang dimakan sudah makanan-makanan instan rasa-rasa itu, mau macam-macam itu. Kalau makanan kayak misalnya sayur gitu kan kadang di lidah ini sudah terasa hambar buat mereka. Lidah mereka tidak mau. Akhirnya memang secara instan enak, tetapi penyakitnya banyak. Minum juga gitu. Maunya minum-minum yang soft drink apa. Jarang minum air putih. Ini kan mendolimi diri sendiri. Enak di awal, tetapi nggak enak di akhir. Sementara yang minum-minum air putih dan sebagainya itu kayak hambar di awal, tapi sehat di akhir gitu loh. Sama ketika kita di dunia ini. Mengikuti nafsu memang enak. Itu dolama nafsah. Mendolimi diri sendiri. Tetapi mengikuti Nabi Rasul memang seolah-olah meninggalkan tradisi, meninggalkan kebiasaan, meninggalkan yang salah dari nenek moyang, gitu kan? Pembiasaan-pembiasaan yang keliru dahulu dibongkar, nggak enak, bertentangan dengan nafsu. Tetapi itu mendapatkan ridho Allah. Nah, ketika tidak mau, akhirnya kemudian disiksa oleh Allah, yaitu namanya disebut wahya zalimatun, fahya khawiyatun ala urushiha. Akhirnya memang ketika ada bencana karena kezaliman mereka, lalu rumah-rumah juga mereka roboh di atas atap-atapnya, wabi'rim mu'attalatin, dan sumur-sumur yang sunyi ditinggalkan. Padahal biasanya kalau di Jazirah Arab itu sebuah perkampungan biasanya dibangun awal itu karena di situ ada sumur. Karena ada sumber air, saking sulitnya nyari sumber air kan. Makanya kalau di negeri kita dulu para pendiri kampung-kampung, pendiri desa-desa sebuah wilayah itu kan mesti mendirikan sebuah perkampungan mesti di dekat sumber air ya. Pasti itu sungai. Tidak saja negeri-negeri besar itu mesti berada di aliran sungai. Sriwijaya di aliran sungai Batanghari, Majapahit di pinggir aliran sungai Berantas, kan gitu. Mesotoponia di pinggir sungai aliran apa Nil itu.
Misalnya kemudian kerajaan lama di Baghdad itu di Sungai Tigris, kan gitu. Kerajaan besar di India di Sungai apa itu, di India itu Sungai Gangga. Pasti kerajaan-kerajaan besar itu pasti di pinggir-pinggir sumber air. Nah, ketika sumber-sumber air itu begitu diperebutkan, tapi begitu ada bencana, ada azab dari Allah, maka di sini disebut mu'attalatin. Apa itu mu'attalatin? Sepi, sepi, sepi karena ya orangnya udah habis. Wa qasrim masid, wa qasrim masyid, dan istana-istana yang tinggi itu pun hancur, hilang, musnah. Loh. Makanya dipikir kalau kemudian sekarang bisa bikin bangunan lantai sekian ratus. Ini kan Arab Saudi sedang dalam proses membangun Jeddah Tower itu sampai 1 kilometer kan tingginya. Mau menandingi Burj Khalifa, mau menandingi yang ada di Dubai. Ya, bikin bangunan lebih tinggi lagi, 1 kilometer. Oh ya, dan mungkin nanti akan ada di Eropa atau apa yang bikin bangunan lebih tinggi lagi, 1,5 meter mungkin, kilometer mungkin. Tentu dengan rekayasa engineering yang canggih sehingga anti gempa, anti angin, anti segala macam. Tapi apakah Allah tidak bisa? Bumi ini milik Allah. Ya. Jadi makanya di sini disebut afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun. Apa mereka tidak pernah jalan-jalan di muka bumi untuk mengambil pelajaran? Tapi yang lucu ya, ada sebagian orang yang mengambil kalimat siru fil ardi, berjalanlah di muka bumi, itu malah diambil ininya. Loh, kan berarti rekreasi itu disuruh sama Allah gitu. Akhirnya halan-halan itu. Padahal sebenarnya dimaksud adalah berjalan ini bukan hanya berjalan secara fisik, tetapi kita mampu mengambil pelajaran dari negeri-negeri yang telah dibinasakan oleh Allah untuk kemudian kita ambil pelajarannya. Gitu ya. Bukan berarti kemudian berjalan-jalan tidak boleh. Mari kita berjalan-jalan itu. Tetapi dalam konteks itu juga kita mengambil pelajaran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya. Kita sering, misalnya saya berharap ngajak jalan-jalan juga nanti tahun depan itu keliling kemana, kita jalan-jalan. Tapi dalam konteks apa? Mengambil pelajaran. Jadi sambil rekreasi, sambil menyegarkan suasana, refresh, ya sesekali naik gunung, sesekali kemana? Ke wahana-wahana hiburan, apa-apa. Tapi kita ambil adalah ini, kalimat untuk afala ta'qilun, afala tadhakkarun. La'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun. Agar kalian mengambil pelajaran. Nah, di dalam ayat yang 46 ini, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, di mana mereka ada orang yang mereka punya hati yang harusnya untuk memikirkan, mereka punya telinga yang harusnya untuk mendengarkan. Tapi fa innaha la ta'mal absar. Jadi mereka fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adhanu yasma'una biha. Ada orang yang punya hati untuk memahami dan punya telinga untuk mendengarkan, tetapi kebanyakan fa innaha la ta'mal absaru. Mereka ini bukan buta mata. Mata lahirnya bisa melihat, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi yang buta adalah hatinya yang ada dalam dada. Nah, ini yang bisa kita petik pelajaran bahwa antara mata hati dan mata lahir ini kadang tidak sinkron. Misalnya, mata lahir sudah melihat tuh Nabi Musa dengan kebenarannya, sudah ditambah lagi mujizat segitu banyak. Mata lahirnya melihat ada perubahan tongkat menuju ular, ada tongkat yang
pukulkan lalu membelah lautan, mata lahirnya melihat, tapi mata hatinya tidak mau melihat bahwa itu adalah bukti Nabi Musa benar. Ya hanya dilihat sebagai wow, Musa sihir, malah begitu. Tapi bagi yang mata hatinya dipakai untuk melihat, maka kemudian seperti para penyihir yang kemudian ketika melihat tongkatnya Nabi Musa menjadi ular, mereka kemudian ikut beriman. Nah, itu menggunakan mata lahir dan juga mata batin. Nah, kita diharapkan begitu, Dulur. Melihat fenomena alam ini, nanti pada saat ganti bismillah nanti jalan-jalan, apa segala macam, melihat seluruh fenomena alam itu menjadi orang-orang yang yatafakkaruna fi khalqillah, gitu kan. Alladzina yaquluna fi mawqudah wa la junubim wa yatafakkaruna, gitu kan. Wa yatafakkaruna, dan mereka berpikir tentang apa? Penciptaan langit dan bumi itu. Bil khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lalu mengatakan, ya Allah, tidaklah engkau ciptakan ini sia-sia. Gitu. Jadi pasti ada hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Maka masuk engkau ya Allah. Waqina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari orang-orang yang zalim yang masuk neraka. Jadi kita minta dijauhkan dari api neraka. Kita minta dijadikan orang yang mampu bertafakur. Saya rasa itu. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Saya sedang berada di Gontor. Ada yang mau disampaikan? Acara apa di Gontor, Gus? Acara ya antar kiai. Saya diundang Pak Kiai Gontor. Ini di Malang atau di Ponorogonya? Di Ponorogo. Di kantor pusatnya. Dekat Trenggalek, Gus. Pinara, monggo. Gontor itu kalau singgah ya Kendolopo. Kalau Trenggalek ya jauh. Jauh tak betul? Ini ya saya undang sendiri. Gimana Pak Warsal? Lumayan menawi Trenggalek juga satu jalur. Siapa tahu nanti. Kalau ke Jabung dulu dekat, Gus. Saya dulu di Jabung, Gus. Gimana Pak Yan? Di Jabung ke Gontor kan dekat, Gus. Jabung. Jabung mana? Di situ dekat Gontor 1, Gus. Kenapa di situ? Ada Jabung siapa itu? Ya, saya dulu pernah beli dawet di situ, Gus. Dawet Jabung. Iya, nanti tak coba carinya Pak Yan. Sekarang lagi ditemani snack apa Pak Yan? Biasa, Gus. Kopi pahit, Gus. Kenapa kok pahit Pak Yan? Karena belum dikasih gula. Bentar kan baru dikasih. Gus. Tapi tidak sedang merasakan pahitnya hidup kan? Manis kan hidup ini? Ya, maka tambahin aja gula, Gus. Sehat Pak Yan? Alhamdulillah, Gus. Nah, tahun depan kita jalan-jalan bareng-bareng keliling Jawa Timur. Siap. Nanti biar yang nyopir itu Pak Bahrul nanti. Itu kalau nyopir kuat untuk panjang itu. Siapa Pak Bahrul? Pak Bahrul yang nyambut Gus di Surabaya. Mudah-mudahan di tempat pertemuan gitu Gus di Jawa Timur. Pak Bahrul tianya. Ya, ini insya Allah tanggal 24 sampai tanggal 27 kita mau ada gathering yang para TPO. Nah ini kapan kita kajian tafsir ini kita gathering gitu loh, temu bareng gitu, camping, ngobrol ngalor ngidul tentang tafsir enak gitu loh. Kemah di mana gitu. Jadi camping sekali-kali refresh. Masa jualan kambing aja Pak Sur. Ya hasil jualan kambing itu ditabung untuk kita
halakoh ketemu bareng gitu. Setuju Gus, setuju. Iya lah ya, sambil refresh kita juga ngaji di sana selama 2 hari gitu, ngobrol tentang surat apa, ngobrol ngalur ngidul banyak, itu kan enak sambil masak, sambil nanti biar yang punya alat pembuat pentol segala macam dibawa. Masuk, Gus. Oke, terima kasih. Semoga siap Mas Hadi. Mas Hadi siap? Bagian bawah apa sama Mas Hadi? Insya Allah siap. Oh, Mas Darjo udah siap. Mbak Dia gimana Mbak Dia? Izin Gus, while you are in Ponorogo ya, boleh tanya nanti sama kiainya, gontor itu dari bahasa apa? Kenapa gontor? Nggak tahu Gus. Gontor itu nama desa aslinya. Pondoknya itu namanya Darussalam. Tapi justru lebih terkenal nama desanya sebagai sebutan pondoknya. Jadi kalau zaman tulis di sana namanya Pondok Darussalam Gontor. Tapi yang terkenal justru Pondok Gontor. Namanya Pondok Darussalam. Makanya saya juga nginepnya ini di Wisma Darussalam. Karena saya tahu kajian kita pada pagi hari ini semangat menuntun kita dalam surat Al-Mustaqim ila akhirih. Allahumma shalli wa sallim wa barik Mafilil mu'minat muslimat Allahumma atina fid dunya hasanah. Astagfirullahaladzim. Allahumma tuhanal bala wa wadil istilin. Rabbana mana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi a'udzu bika Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatan Allahumma fatih Allahumma Allahumma qri lana sabran sabran. A'udzu billahi min syaitanir rajim. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatan qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.